Untuk yang pair trend sendiri, dominan trend itu ada. Nah kemudian untuk yang pair sideway itu ada contohnya AUD. Mereka juga bakal tanya, yang paling bagus yang mana sih? Ada nggak sih kayak cara yang bisa pakai dua cara nih dalam satu pair? Nah jadi kayak entah dia mau jadi sideways, entah dia mau jadi trend, tetap aman, tetap bisa jalan. Selamat datang semuanya di Trader Century. Di sini ada gua Rangga Aksana Dan aku Novel Rehan. di mana kali ini Bro Ray kita akan ngebahas kaitan dari video sebelumnya. Video yang mana? Video sebelumnya kita ngetek nih tentang kondisi pasar. Oh ya. Nah kali ini gua pingin ngasih gambaran juga ke mereka nih tentang kira-kira pair apa aja yang kondisinya seperti ini. Pair apa aja yang kondisinya seperti itu, sehingga mereka tahu dari mana mereka memulai atau kemana mereka melanjutkan. Karena kan ada nih orang yang baru awal mulai bingung, mau mulai di pair mana kok banyak banget pilihannya. Ada juga orang yang sudah ada di satu pair tertentu, mau ngelanjutin tapi bingung gimana. Jadi nanti kita bakal breakdown kira-kira pairnya apa yang sifatnya seperti ini dan itu. Ya. Tapi sebelum itu gue juga pengen tanya ke lu secara langsung ya, selaku Trader Century juga, kira-kira ada berapa kondisi market sih sebenarnya di forex ini? Oke, sebenarnya kondisi market atau bisa dibilang sifatnya market itu ada dua sebenarnya. Ada trend sama sideway atau ranging. Sifatnya itu ada dua itu aja. Jadi sebenarnya sifat trend itu ketika market volatilitasnya itu naik terus atau turun terus. Untuk ranging itu area harganya mantul di situ-situ aja, di support resisten itu aja lama banget. Biasanya kayak gitu. Sekalinya jebol sebentar, buat rangingnya lama kayak gitu. Berarti kalau tren ini ya namanya juga tren kan. Nah, Ke atas banget, kalau turun banget. ya. Itu kondisi tren. Ya. Sedangkan untuk sideways atau ranging itu yang mantul di situ-situ aja. Nah, Tapi ada juga kan, bukan ada juga, pasti juga ada probabilitas untuk tren ini berbalik. Yang awalnya sideways jadi tren juga jadi sideways dimanapun itu. lebih ke persentase ngebreaknya ya. Maksudnya dominannya itu dominan ngebreak atau dominan sideway, itu yang kita lihat. Yang bakal kita bedain mana yang tren, mana yang sideway. Tapi nanti lo juga ajarin kan gimana caranya bukan nangkal ya, memanfaatkan kondisi yang seperti itu. Jadi ketika di luar analisa, misal pakai cara tren di pair tertentu, ternyata lagi nge-break nih, dia lagi jadi sideways. Contohnya kayak XAUUSD di bulan Juli tahun 2025 ini, sideways kan? Yang mana sebenarnya pair XAUUSD ini banyaknya itu jadinya tren kondisi pasarnya, tapi di bulan ini sideways. Bulan kemarin juga bulan 6 tahun 2025 di XAUUSD ini. Nah, nanti kita bakal singgung. Tapi sekarang kalau menurut lu sendiri, kasih gambaran simple untuk mereka semua yang baru ada di trading forex ini atau baru mulai ya, kira-kira bagusnya mulai di mana dulu nih? Sebelum mulai kan mereka pasti bingung nih. Ada dua macam market itu tadi, macam kondisi pasar. Ya. Bagusnya mulai dari mana dulu? Bagusnya ini lebih ke kita trial error dulu. Kita supaya apa trial error tadi? Supaya kita paham karakteristik kita suka yang tren atau suka yang ranging. Nah, suka pun nggak cukup. Kita harus tahu gimana cara manfaatinnya. Biasanya orang yang dominan suka breakout, suka tren, itu pakainya buy stop atau sell stop. Jadi dia nunggu market itu beneran jebol, baru dia ngikuti arahnya kemana. Dan ada kalau yang tipenya sideway, biasanya itu tipenya dia reversal. Tipenya dia itu nunggu pembalikan arah. Misal nih, SNR sudah kebentuk, ketika di bawah dia udah siapin buy, atau bahkan dia udah berpikiran aku mau masuk buy di sini karena ini supportnya. TP-nya di mana? Di resistennya. Nah,
ketika udah sampai resisten, dia mau manfaatin lagi nih, mumpung ini belum jebol, dia bakal sell di situ. TP-nya di mana? Di supportnya. Jadi kita cari tahu dulu, baik dari karakteristiknya kita gimana, kita juga pasti harus nyesuaiin sama waktu kita bisa trading itu seperti apa. Kan ada macam-macam kan, ada orang yang memang bisa melihat market lebih sering, ada yang memang dia kerja 9 to 5 bisanya cuma malam, ada yang memang dia mungkin sehari cuma bisa ngeliat market sekali. Jadi kan menyesuaikan sama diri kita dulu, karena semua itu ada plus minusnya. Dari yang contoh ya, plus minusnya dari tren ini biasanya kalau di XAU tren itu sekalinya jebol itu bisa 300 sampai 500 pip sekali pergerakan naik atau pergerakan turun. Tapi ketika ranging mungkin ya bisa dibilang rata-rata 100 sampai 200 pip. Nah, kita kalau breakout rata-rata kan transaksinya lebih sedikit, karena ya transaksi ketika memang itu jebol. Misal sekali jebol dia dapat 500 pip. Ya, maksudnya jebol ini ngebreak gitu kan? Ngebreak. Ya, entah mau atas entah bawah. Misal 500 pip. Sedangkan ketika kita memanfaatkan rangingnya, mungkin yang aku bilang tadi, ranging mungkin 100 sampai 200 pip. Dia mungkin sekali TP itu 100 sampai 200 pip. Nah, kan butuh beberapa entry baru dia bisa menghasilkan yang sama kayak ketika kita memanfaatkan trend. Nggak baik atau nggak buruk, semuanya tergantung dari kitanya, karakteristiknya suka yang mana. Nah, selain suka pun setelah kita misal dari trial error kita ngeliatin ya langkah awal, mungkin kita ngeliatin sifat pairnya dulu ya. Kita ngeliat ini banyak rangingnya atau banyak satunya atau banyak breakoutnya. Kita ngeliat kasarannya dulu. Oh, misalnya XAU ini dominan kayaknya ranging, misalkan banyak ranging. Wah, aku mau nyoba backtest dulu. Harus di backtest supaya apa? Kita tahu exit kita di mana, entah itu take profitnya di mana, stop lossnya di mana. Jadi kita harus backtest. Dari kita memanfaatkan ranging, kita backtest, kita punya datanya, baru kita bisa jalani. Oke, artinya wajib backtest. Benar. Lebih bagus mana trend atau sideways ini tergantung pengaplikasiannya. Ya. Yang mana itu nanti dilihat datanya melalui hasil backtest. Nah, sekarang bisa nggak sih kalau misalkan kita, oke lah, gua pilih trend karena hasilnya lebih gede, misalkan nih. Tapi ternyata ketika gua masuk di market, katakan gua baru masuk di bulan Juli 2025 ini, sideways, Bang. Sideways, artinya gua mengalami bulan-bulan merah nih. Ada nggak cara ngatasinya? Cara mengatasi, setidaknya kita itu tahu tipe pair itu kayak gimana. Nah, benar. Yang gue maksud adalah ketika kita menentukan pakai cara apa di pair apa. Contoh pakai cara trend di pair XAUUSD. Ya. Tapi ternyata jadi sideways dia. Artinya sifat marketnya, sifat pasarnya itu berubah. Nah, ada nggak sih kayak cara yang bisa pakai dua cara nih dalam satu pair? Nah, jadi kayak entah dia mau jadi sideways, entah dia mau jadi trend, tetap aman, tetap bisa jalan. Oke, I see. Jadi sebenarnya itu ada yang namanya seasonality. Jadi seasonality ini gimana caranya kita memanfaatkan, karena mungkin bisa dibilang kondisi seasonal marketnya. Contoh hal simple, kalau dari kehidupan sehari-hari ya, penjualan kambing, sapi bisa meningkat ketika apa? Idul Adha. Selain itu, penjualan kan biasa-biasa aja. Nah, kondisi seperti itu yang bisa dibilang seasonality. Jadi ada karena memang musimnya. Contoh misal pergerakan uang bisa meningkat signifikan secara global ketika akhir tahun. Karena apa? Kok akhir tahun? Karena ada Christmas sama ada New Year. Contohnya seperti itu. Jadi itu hanya sebagai landasan awal aja untuk gimana caranya kita memanfaatkan. Itu lanjut kita harus nge-backtest. Benar nggak seasonality ini terjadi?
di bulan ini seasonality-nya bakal naik signifikan atau turun signifikan tiap bulan ini selama beberapa tahun, bener nggak? Dan ketika itu benar, misalkan kita harus mikirkan langkah selanjutnya, kita bakal entry di mana, exit kita di mana. Makanya itu kita harus nge-backtest supaya apa? Kita tahu datanya, kita tahu setidaknya kita punya gambaran lah untuk langkah kedepannya harus ngelakuin apa. Artinya seasonality jadi faktor pendukung utamanya tetap di backtest. Nah, intinya ketika kalian backtest itu cari dulu datanya bagus nggak? ya. Oke, forward test itu bisa dinyatakan nggak, bisa dijalankan nggak? Karena percuma datanya bagus, Ya, nggak bisa dijalankan. katanya nggak cocok, mungkin entah secara waktunya, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan ngebahas pair apa aja yang tren sifatnya cenderung tren, Ya, dan pair apa aja yang sifatnya ini cenderung sideways, Bro. oke. Ini lebih ke kita ngasih hint ya ke teman-teman. Oke. Untuk yang pair tren sendiri, dominan tren itu ada Nasdaq, XAU, USD, sama GBP/JPY. Stop. Ini yang top 3-nya ya. Benar, Top 3 dominan sifatnya tren. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ketika teman-teman dapat hasil backtest metodenya pakai cara memanfaatkan sideway, ya nggak ada salahnya karena memang kan dominan. Ada kondisi-kondisi yang memang ya bisa dibilang terjadi sideway itu tadi. Oke. Tuh. Nah, kemudian untuk yang pair sideway itu ada contohnya AUD USD, ada yang Euro USD, GBP USD, USD JPY. Itu pair-pair yang sifatnya dominan sideway. Kalau nggak percaya mungkin teman-teman bisa coba lihat di MT4-nya masing-masing kayak gitu ya. Segitu aja. Oke. Segitu dulu aja. Oke. Gini, pasti nanti ada pertanyaan. Oke bang, gua mau masuk ke tren nih. Oke bang, gua masuk ke sideway nih. Mungkin mereka tadi kan lu bilang di sideway kemungkinan transaksinya lebih banyak. Mereka lebih seneng dong. Terpicu nih hati nih. Masuk di sideway. Gini, mereka juga bakal tanya, yang paling bagus yang mana sih? Oke. Takjak. Ini. Oke. Ini langsung ke intinya teman-teman. Yang bagus yang mana? Cara berpikirnya kasih tahu Bro Re. Intinya pahami karakteristik kita masing-masing. Oke. Kenapa? Karena ada orang yang memang dia sukanya aku mau entry sedikit aja, tapi sekali dapat gede. Maksudnya secara dapat volatilitas yang tinggi. Ada yang kita mau masuknya lebih sering, tapi jaraknya lebih pendek. Kan ada kayak gitu. Karena apa? Wah, aku kalau ngikuti tren, misal aku nunggu sampai TP-nya 400-500 pip, derdek duluan. Takutnya malah berbalik arah, nggak jadi TP misalkan. Ada yang nggak suka sama yang pendek-pendek, ranging itu tadi. Kenapa? Wah, capek aku terlalu banyak entryan. Kan ada. Jadi semua punya plus minusnya, tinggal kita nyari tahu kita cocoknya yang gimana. Ya, jadi intinya kita bisa lihat kita cocoknya dominan ke yang tren atau ke yang ranging itu dari dua hal. Dari gimana waktunya kita menjalankan sama nyamannya kita untuk menjalankan tradingan itu. Oke, artinya tetap kembali di backtest sama forward test. Benar. Mungkin Kita pun mau menjalankan kedua sifat ini pun nggak masalah. Yang penting misal nih, aku belum nemuin yang bagus antara tren sama ke yang ranging. Aku mau nyari yang bagus soal tren dulu nih. Dia nyari-nyari, misalkan akhirnya nemu. Dan dia udah jalankan, dia udah nyaman, sudah menghasilkan, baru dia nyari-nyari soal manfaatkan yang ranging ini. Oke. Karena mungkin gini Bro Re, banyak dari mereka juga ini yang akhirnya langsung berpatok ke pair tertentu, dan itu nggak salah. Yang salah adalah ketika lu udah pada tahu mana yang signifikan lebih tren, signifikan lebih ke sideways, dan lu mulai langsung tanpa adanya backtest dan forward test. Nah, itu namanya mega goblok ya. Jadi itu sifat kegoblokan ini ada 3 level ya. Goblok, super goblok, mega goblok. Jadi B-nya ada 3 nih. Kalau lu udah ada di sini ya, percaya sama gue, lu trading itu untuk nyusahin keluarga malahan.
Karena itu nanti berakar tuh efeknya sama kayak judi nanti jatuhnya. Jadi intinya tadi kita udah sebutin pair apa aja Ya. yang sifatnya trend, hin lah ya, dan juga pair apa aja yang sifatnya sideways. Di sisi lain kita juga selanjutnya Bro Rey akan ngebahas gimana caranya pakai keduanya ini dengan seasonality. Ya. Oke, jadi untuk spesifiknya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, Setuju ya? Setuju. Deal dulu. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini semoga teman-teman semuanya bisa ditelaah untuk arahan aja. Ya. Jangan langsung dipatok dan langsung mulai, tetap harus di backtest, tetap harus di forward test. Dan untuk teman-teman yang mau belajar tentang trading, bisa langsung cek di deskripsi karena di sana kita akan belajar bareng teman-temannya di www.tradercentury.com. Dimana di sana kita nggak hanya forex bro deh, Benar. kita juga ada saham Benar. dan beberapa hal lainnya yang trader harus tahu biar nggak jatuh di tengah jalan. Jadi buat orang-orang yang mungkin udah ngerasa dari wah karakteristik dari kedua sifat ini aku nggak bisa jalankan di forex misalkan, dia maunya belajar saham yang lebih ke fundamental, benar-benar kita ngelihat secara basis beritanya, basis keuangannya, sah-sah aja di tradercentury.com juga ada. Lengkap ya. Lengkap. Dan kita akan selalu update nantinya. Tenang aja, nggak hanya itu. Nanti kita akan spill di video akan mendatang lagi ya. Selalu update. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kita kali ini. Gua Rangga Aksana. Dan aku Novarehan. Let's grow together.